Shalom Bapak Ibu. Pada hari ini mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memandang kepada Yesus. Mari kita arahkan hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menikmati hadirat-Nya, menikmati kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu, syukur bagimu Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan yang dahsyat yang luar biasa yang Kau nyatakan di sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu, syukur bagimu Tuhan. Dan saat ini kami datang, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan dalam kehidupan kami, pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, dipersembahkan sepenuhnya kepada Engkau. Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kami, bergerak di hidup kami, mengarahkan
kasih-Mu itu yang memberikan kami kekuatan, kasih-Mu itu yang memberikan kami pemulihan, kasih-Mu itu Tuhan Yesus Kristus membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, glory bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan dan mau lebih lagi menikmati dan pujian Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Mari Engkau Tuhan Yesus Kristus berkarya atas dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan seperti yang berkobar-kobar, semangat memuji Engkau, semangat meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, semangat menyanyikan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Siapa puji Tuhan? Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita menyanyikan pujian ini, kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah.
Kami percaya Tuhan, firman dengan hidup kami dapat sampai. Amin. Haleluya. Kita berdirilah Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu senantiasa mendengarkan suara Tuhan, kebenaran Yesus. Karena kami sadar Tuhan, dengan kebenaran-Mu itu yang menopang kehidupan kami. Ketika ada kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, kami menjadi kuat di dalam Engkau Yesus. Kami menjadi kuat Tuhan Yesus dalam menjalani setiap kehidupan kami.
ditaburkan, tidak jatuh di tanah yang berbatu, tidak dijatuh di tanah yang bersemak duri, tidak jatuh di tanah yang tidak subur, tapi dijatuh di tanah yang subur, yang akan menghasilkan buah dan menuai bagi kemuliaan Tuhan. Ya, di akhir zaman ini Bapa, kami terus diajar, kami terus dibimbing oleh firman-Mu menjadi penopang kekuatan bagi kami, untuk kami berdiri teguh menghadapi setiap musuh di akhir zaman ini Bapa, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami tetap memegang janji-Mu Tuhan sampai Engkau menjemput kami pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja di tempat ini dalam pengurapan Roh-Mu. Engkau berbicara bagi kami, di dalam nama Yesus kami tidak ada apa-apanya. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya percaya ada sukacita di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berbicara tentang kekuatan gereja. Berarti kita berbicara tentang dasar bangunan yang kuat. Kita berbicara tentang pilar yang kuat. Kita berbicara tentang bagaimana bangunan itu bisa berdiri teguh. Gereja adalah salah satu pilar yang kuat, adalah umat Tuhan. Jadi gereja harus menjadi kekuatan bagi seluruh anggota gereja Tuhan. Jadi gereja itu berdiri bukan bangunannya Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang diperlengkapi oleh firman Tuhan, orang-orang yang berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus, supaya tidak tergoncangkan dengan apapun juga. Sekalipun ada badai yang harus datang menerpa hidup kita, sekalipun ada tantangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita, ini pilar gereja yang kuat bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Terkadang kita bisa menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang tidak memiliki kekuatan dan power untuk menjadi gereja yang kuat. Kadang-kadang kita masih seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita juga seperti anak-anak. Tetapi hari ini mari kita belajar bagaimana kita menjadi gereja yang kuat, atau pilar yang harus berdiri kokoh di satu gereja. Karena GSKI berbicara tentang pilar yang kuat untuk membangun kekuatan gereja atau umat Tuhan, eklesianya, untuk tidak tergoncangkan dengan apapun, untuk menanti kedatangan Tuhan pada kali itu. Tapi itu mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ada di depan juga Bapak Ibu. Sudah dapat, katakan amin. Ya, kita baca ya sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam apa? Ya, lanjut. Ini Bapak Ibu nih karena kayaknya boleh minum kopi pagi. Biasa kalau boleh minum kopi itu belai ya. Ini kayaknya puasa semua ibu-ibu Bapak. Ini puasa bersama ya. Mari kita baca sekali lagi 2-3 mulai. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam keseluruhan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengajarkan roti dan buah. Bapak Ibu, setelah Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid pada saat itu di loteng Yerusalem, mereka mengalami yang namanya manifestasi kuasa yang hebat dan luar biasa. Dan Tuhan sudah memberikan kepada mereka harus hidup di dalam persekutuan. Harus kamu hidup bersatu. Kamu harus kuat untuk menghadapi yang namanya tantangan penginjilan, yang namanya tantangan dalam keluargamu, dalam tantangan menghadapi yang namanya banyak orang untuk kamu melayani mereka. Salah satunya adalah waktu mereka ada di loteng Yerusalem, kepentuan Roh Kudus itu
Bahwa mereka punya kekuatan dan power yang luar biasa. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk apa? Mereka harus pergi menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Nah, di dalam pasal yang kedua ini, waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Bila gereja GSKI berbicara tentang bagaimana kita tuh berpunya hubungan persekutuan yang kuat di dalam Tuhan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu kalau lihat kursi, dia kan ada 4 kaki. Salah satunya itu kalau patah, bisa nggak dia berdiri? Nggak bisa kan? Nah, gereja anak Tuhan, kalau salah satunya itu suka cerita, tidak baik, tidak menjadi teladan, itu patah dia itu. Jadi satu kaki kita orang percaya itu, kalau sudah tidak ada tidak bisa berdiri dengan baik. Contoh, kalau kita manusia satu kaki aja dipotong, bisa nggak kita berdiri dengan baik? Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, kita berbicara tentang persekutuan, bagaimana murid-murid membangun persekutuan keintiman dengan Tuhan itu, lalu mereka itu berdampak. Bukan cuma membangun persekutuan, enggak. Tapi hidup mereka waktu dipenuhi Roh Kudus, mereka itu pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kehidupan kekristenan di akhir zaman ini masih banyak itu tidur-tidur saja. Serius Bapak Ibu. Saya kemarin baru berjumpa dengan satu hamba Tuhan dan kita sharing di Monobateri di sini. Saya pulang sekolah dia undang saya. Satu hal yang saya sharing dengan dia, yang saya dapati dari dia adalah bukan berbicara tentang bagaimana masih banyak jiwa yang harus diselamatkan, tapi berbicara bagaimana gedung gereja itu harus bagus supaya orang datang ibadah itu nyaman. Lalu saya bilang sama dia, sorry ya pastor, kalau saya tidak berbicara tentang gedung gereja ini, tapi kita berbicara tentang gedung yang lagi kita dua ini bicara tentang berdirinya pokoknya jemaat Tuhan di akhir zaman. Kita berbicara tentang persekutuan yang kuat di dalam gereja Tuhan. Kita berbicara tentang kasih yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita berbicara tentang pilar gereja GSKI. Berarti kita berbicara tentang bangunan atau hidup kita yang dibangun dalam kekuatan persekutuan. Katakan amin. Jadi persekutuan harus dibangun. Kalau minggu lalu saya berbicara bagaimana hidup doa itu harus dibangun. Nah, persekutuan dengan Tuhan itu kita harus bangun lebih sungguh-sungguh lagi di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Supaya kita ini ya, anak-anak Tuhan tidak bisa digoncangkan dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan, kita saling mengasihi, saling membangun satu dengan lain, menguatkan. Bukan saling menjatuhkan. Tidak bisa. Jadi malam saya pertama kali datang ikut anak muda gereja. Jadi saya datang, saya melihat mereka punya antusias. Dan persekutuan generasi ini harus dibangun. Generasi harus mengenal pribadi Tuhan secara baik. Bukan cuma mendengar tentang Yesus saja. Bukan dia tahu menjadi orang Kristen saja. Tapi persekutuan yang dibangun di atas dasar firman Allah itu menjadi kekuatan mereka. Sama Bapak Ibu dengan saya. Sebagai umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita bangun persekutuan kita. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini menunjukkan dasar kehidupan jemaat mula-mula. Gereja bertumbuh karena memiliki dasar atau pilar yang kuat. Demikian juga dalam pelayanan GSKI. Kenapa Pak Eros harus bikin itu pilar gereja GSKI? Ada dasarnya. Dasarnya adalah firman Tuhan yang harus dipegang. Bukan hanya mengucapkan aja, oh ada pilar gereja. Setiap minggu kita harus baca itu pilar gereja. Tapi kita tidak membangun itu pilar dalam hidup kita, kekuatan dalam gereja Tuhan. Kalau gedung ini tidak ada tiang-tiangnya nggak bisa, pilarnya nggak bisa berdiri dengan kokoh. Gampang itu runtuh itu bangunan. Betul nggak Bapak Ibu? Sama dengan kita yang tadi saya bilang empat kursi ini punya 4 kaki.
Kalau satu udah patah nggak bisa dia berdiri. Harus ada yang menopang itu kursi satu lagi. Kakinya baru bisa dia berdiri. Manusia kalau duduk cuma 3 kaki tidak bisa, dia akan jatuh. Nah, kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, mari kita merenungkan bagaimana pilar gereja GSKI menjadi dasar utama. Yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Persekutuan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul dibilang apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Berbicara tentang firman yang kita hidupi sebagai orang percaya. Jadi, Bapak Ibu, persekutuan ini harus dibangun dengan kekuatan firman Allah. Bukan sekedar persekutuan. Bukan sekedar persekutuan. Orang boleh berkumpul bikin persekutuan, tapi dasarnya apa? Kalau tidak ada dasar yang kuat adalah firman Tuhan, itu sebentar saja. Tapi kalau kita membangun persekutuan di dalam jemaat Tuhan yang kuat, maka kita akan mampu menghasilkan buah. Katakan amin. Kita akan memberitakan kabar baik kepada orang percaya kepada Yesus. Dan ini persekutuan yang harus kita bangun. Dengan dasarnya firman Tuhan. Lalu kita kuat berdiri menghadapi semua tantangan, pergumulan, masalah dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Nah, kalau kita cuma ke gereja setiap minggu menjadi orang yang biasa saja, setelah buka, yang penting saya hadir, nggak ada guna. Kita nggak bertumbuh. Tapi kalau kita mau belajar di dalam persekutuan, hidup doa, merenungkan firman Tuhan, maka kita menjadi umat yang dewasa, pelayan Tuhan yang dewasa, hamba-hamba Tuhan yang dewasa. Katakan amin. Bukan sekedar membangun persekutuan di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Bukan sekedar kita membangun satu rumah Tuhan lalu kita beribadah, tidak. Tapi bagaimana kita punya kekuatan yang tentu adalah persekutuan itu. Itu yang bisa kita berdiri kokoh kuat. Tidak bisa apapun yang terjadi kita tetap Yesus tetap Yesus selamanya. Dan kita tidak pindah-pindah ke sana ke sini, jalan-jalan. Sampai kapan kita jalan-jalan berdiri? Kalau Tuhan datang baru bilang, iya Tuhan aku nggak terangkat tidak. Hanya tinggal loh. Kamu satu persekutuan aja kamu main-main, serius. Kamu berharap Tuhan, kalau mau datang aku terangkat atau tidak. Tuhan lihat dulu hubunganmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan. Kuat nggak kamu di dalam satu pelayanan gereja Tuhan? Jangan seperti kata lompat sana lompat sini. Kristen Thomas, Bapak Ibu. Kristen Thomas begitu. Jadi Bapak Ibu, mari kita hari ini belajar bagaimana persekutuan. Koinonia itu harus dibangun dengan kuat. Rasul-rasul membangun persekutuan karena waktu mereka menyadari tanpa persekutuan gereja tidak akan kuat. Mereka tidak bisa membangun pelayanan itu dengan kekuatan sendiri. Mereka butuh pengurapan Roh Kudus, mereka butuh pengajaran, mereka butuh doa. Makanya lihat Bapak Ibu, doa itu bisa menerobos segalanya. 3.000 orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu luar biasa. Kita baru 1 orang, haleluya. Ya kan? 1 orang bertobat aja Tuhan bersukacita, surga bersukacita. Bukan 3.000 orang kita bertobat, baru orang harus 3.000 bertobat. Tidak 1 orang aja yang Tuhan minta. Tapi mari, untuk dasar utama adalah koinonia itu. Persekutuan dulu orang percayanya. Sehati dulu kita ini hari ini Bapak Ibu. Katakan amin. Yang mau sehati angkat tangan bagi Tuhan. Jangan untuk kayu Yohanes ya. Kan Tuhan Yesus. Jadi kita ini membangun segala sesuatu dengan persekutuan. Pemuda punya persekutuan, ibu-ibu punya persekutuan, bapak-bapak punya persekutuan. Mari kita bangun bersama. Pelayan-pelayan punya persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Bersatu dulu kita nih Bapak Ibu. Kalau kita bicara kesatuan, tanpa kita melakukannya, tanpa kita mempraktekannya, tidak akan berhasil, tidak ada hasil.
Karena kita ogah-ogahan aja. Oh iya, ini saya tahu saya bisa melayani Tuhan di gereja ini. Ya sudah, saya melayani. Ingat baik-baik itu, pilar gereja GSKI bukan sesuatu yang cuma dibuat oleh seorang hamba Tuhan namanya Pastor Yesus. Tapi itu pergumulan doa, persekutuan dengan Tuhan, bayar harga di hadirat Tuhan. Baru Tuhan tunjukkan kepada dia, ini loh hambaku, ini harus engkau bangun dalam jemaat Tuhan di GSKI. Baru bisa dia mendirikan yang namanya gereja GSKI yang ada di Indonesia. Baru bisa gereja itu bertumbuh sampai hari ini. Jadi mari kita butuh persekutuan yang kuat. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari apa? Persekutuan apa? Ibadah. Jadi jangan kita menjauhkan diri kita dari setiap persekutuan ibadah yang dilakukan dalam gereja Tuhan. Jadi persekutuan yang kuat, ada ibadah, ada kekuatan doa, ada firman Tuhan yang menopang umat Tuhan untuk berdiri kuat di akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita menjauhkan dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan apa semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi persekutuan yang kita bangun, koinonia itu kita bangun satu dalam persekutuan ibadah-ibadah kita. Ada konser kita datang dengan sukacita, amin. Ada doa kita datang berdoa dengan penuh kasih kepada Tuhan. Bukan disuruh-suruh, nanti di grup itu setiap hari aku baca itu banyak sekali. Ayo kita sudah hadir ini, aduh. Karena kita tidak terbangun dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kita bangun maunya saya. Yang kita bangun adalah saya itu, ya udahlah saya ada begini begitu. Tapi kalau orang yang membangun persekutuan dekat dengan Tuhan, apapun situasinya dia akan datang. Sibuk apapun dia, oh iya ada persekutuan doa saya datang. Ini orang yang terbangun, dasarnya kuat. Katakan apa? Itu dasarnya harus kuat. Jadi doa firman Tuhan itu dasar utama. Supaya apa? Membawa hidup kita semakin bersemangat dari Tuhan. Kecintaan kita kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Persekutuan kita dengan Tuhan itu semakin giat. Bukan sebentar dingin. Jangan. Kalau mau panas-panas kata firman Tuhan. Kalau mau dingin-dingin sekaligus selesai sudah. Dengan suam-suam Bapak Ibu. Kami hamba Tuhan begitu. Kalau mau suam-suam sudah suam-suam aja sudah. Tapi kalau orang yang mengerti tentang panggilan Tuhan, dia tahu persekutuan yang dibangun dengan Tuhan, apapun situasi keadaan, ditinggalin. Yang aku tahu, waktu aku mencari kebenaran, waktu aku hidup di dalam persekutuan dengan orang percaya, maka di situ ada jalan keluar yang terbaik bagi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi bukan asal-asalan Bapak Ibu yang bangun persekutuan ini. Jadi GSKI pilar gereja itu dasar utama untuk kita pegang. Persekutuan dan itu koinonia. Jadi hari ini Bapak Ibu datang ke gereja, mulai sekarang kita menyadari diri kita. Saya sudah di mana ini? Saya sudah membangun persekutuan sesama jemaat belum? Saya tadi malam minta nomor itu anak-anak muda lagi. Karena saya mau follow up mereka itu. Bapak Ibu tahu generasi ini? Generasi banyak yang binasa. Serius Bapak Ibu. Kalau kita gak hati-hati Bapak Ibu, mengajari anak-anak kita dengan firman Tuhan dengan doa, HP ini menjadi dasar mereka. Main jauh, nonton hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa itu Tuhan? Nah, Tuhan nanti aja nomor 3 rentan bagi mereka. Tapi kalau HP dia pergunakan untuk persekutuan dengan Tuhan, itu dia akan bertumbuh di dalam Kristus. Jujur Bapak Ibu, saya kemarin ikut berita di daerah Medan itu, anak SMP menghamili temannya SMP.
sesuatu yang sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja hari ini? Fungsi gereja itu apa bagi kita hari ini? Hadirkan Tuhan dalam hidup kita ini, Bapak. Elohim Yahweh itu harus hadir dalam hidup kita. Makanya tadi pujian aku sebagai tanah liat itu mau dibentuk. Kita mau dibentuk. Orang yang mau dibentuk, orang yang dewasa, orang yang mau mendengar dan melakukan itu firman Tuhan. Sebatas hidup kita yang masih berdosa ini, kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, itu luar biasa. Buka hati kita, Bapak Ibu. Pikiran kita terbuka bagi Tuhan. Jadi hari ini, makanya Yesus kasih perumpamaan dasar bangunan. Kalau engkau mau bangun itu bangunan di tepi pantai itu, kalau ombak datang tanpa dasar yang kuat, dia akan roboh. Tetapi kalau bangunan itu dibangun, ada dasarnya yang kuat, ada tiang penopangnya yang kuat, dia tidak akan gampang roboh. Mau badai sudah serapun rumah itu tetap berdiri. Hidup kekristenan kita seperti itu. Kalau dasar firman Tuhan tidak menjadi kekuatan kita, persekutuan dengan Tuhan tidak ada dalam hidup kita, gampang runtuh, selesai. Jadi iring Tuhan itu ogah-ogahan aja, ya sudah. Ada jatuh saya melayani Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur 133 ayat 1. Bagaimana kita membangun persekutuan dengan Tuhan? Sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam apa? Bersama dengan rukun. Jadi kan ada lagu sungguh alangkah indahnya. Jadi kita membangun persekutuan itu punya kerukunan yang kuat. Bapak-bapak, sudah bangun persekutuan dengan Tuhan belum? Ibu-ibu, sudah bangun persekutuan dengan Tuhan belum? Anak-anak muda di tempat ini, remaja, sudah nggak bangun persekutuan dengan Tuhan? Pikirkan baik-baik, Bapak. Jangan kita semua datang beribadah, tapi waktu Tuhan akan kita tinggal. Jadi sungguh alangkah indahnya apabila hidup kita itu saudara di dalam Tuhan itu hidup rukun bersama. Persekutuan itu harus rukun, katakan amin. Dalam keluarga juga harus rukun. Harus rukun, Bapak Ibu. Persekutuan dibangun dari mana, Bapak Ibu? Dari rumah. Eklesia itu dibangun dari rumah. Koinonia itu dibangun dari rumah. Rumah waktu kita kuat, punya persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita datang ke gereja, kita beribadah, kita akan berdamai. Katakan amin. Kita saling merangkul, saling mendekat satu dengan lain. Bahasa apa tahu? Apa kita tahu? Tapi orang yang kuat membangun persekutuan dalam keluarga, dia akan membangun gereja dengan kuat, katakan amin. Jadi berdiri kokoh. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, persekutuan adalah kehidupan bersama sebagai tubuh Kristus. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi tempat orang percaya saling menguatkan, mengasihi dan apa? Menolong sesama. Jadi kita itu saling menguatkan, saling membangun, menolong satu yang lain. Untuk kita memberitakan kabar baik, orang lihat kita. Belum lagi kita ngomong ya, ada pemurapan Tuhan dalam hidup kita. Tak usah kita ngomong firman Tuhan deh, tapi teladan yang kita kasih kepada mereka. Ada amin. Mereka datang, ikut kita. Tak perlu kita hafal ayat itu sampai 100 ayat, tak perlu. 5 ayat nggak perlu. Tapi waktu kita menghidupi itu firman Tuhan, Bapak Ibu, maka kekuatan persekutuan itu akan membawa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu Bapak Ibu, mari kita rukun satu dengan lain hari ini. Katakan amin. Bangunlah kerukunan dalam keluarga dan lalu membangun persekutuan dengan Tuhan.
Jadi tidak gampang kita diombang-ambingkan di hari-hari ini. Persekutuan yang benar, saling membangun iman, saling mendoakan, hidup dalam kasih dan apa? Persekutuan. Jadi kita membangun segala sesuatu itu dengan penuh iman, percaya kepada Tuhan, dan saling mendoakan, hidup dalam kasih dan persekutuan bersama-sama. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu ini dalam gereja ini kita semua baca saja. Tapi hari ini aku ngomong sama Bapak Ibu lah ya, karena aku juga belajar ini. Karena saya harus menyadari pilar gereja ini penting bagi gereja Tuhan. Bukan hanya asal-asal ditampilkan setiap minggu, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana kita membangun persekutuan, koinonia itu bersama-sama. Punya kasih mesra, punya kerukunan, saling menolong, bukan menodong, ya kan? Nah, begitu. Ini banyak orang Indonesia suka menodong, ya. Ada di sini suka menodong. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua adalah pemuridan atau pengajaran firman Tuhan. Ini dasar utama gereja harus kita bertumbuh. Jadi, Bapak Ibu, Matius 28 ayat 19 dan 20. Pak Alpo kita baca ya. Ayat 19 dan 20 kita baca ayat 19-nya. Karena itu, pergilah, jadikanlah apa? Semua bangsa muridku dan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajaklah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu perhatikan ayat 20 ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa itu yang diajarkan? Firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan yang harus diajarkan. Jadi Bapak Ibu dasar. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan pemuridan bagi jemaat, bagi semua kita anak-anak Tuhan. Jadi kita itu punya dasar firman yang kuat untuk berdiri. Jadi Bapak Ibu tadi persekutuan. Yang kedua harus ada pemuridan dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi pengajaran firman Tuhan itu yang akan menopang hidup kita untuk berjalan setiap hari. Di waktu-waktu kita dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha-usaha kita. Dasarnya adalah firman, tidak ada yang lain. Makanya Yesus bilang kepada murid-murid, waktu engkau pergi jadikan seluruh bangsa murid, maka engkau harus ajarkan mereka. Tidak cukup cuma engkau memberitakan Injil. Waktu mereka percaya, engkau harus memuridkan mereka dan mengajari mereka. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Kalau gereja ini tidak ada firman Tuhan, tidak kuat. Gereja tidak ada persekutuan juga tidak akan kuat. Persekutuan dengan firman itu harus berjalan bersama. Harus kuat kita umat Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu, saya ingat waktu kita masih jadi pelayan-pelayan Tuhan, ya ada kursi. Setiap hari itu diajarkan gembala orang tua saya ini. Setiap hari kalau mama yang khotbah, kalian bawa buku catatan. Dia bilang kayak sekolah lagi. Bawa buku catatan, kita harus catat setiap khotbahnya setiap minggu. Ada tamu pun begitu, kita catat khotbahnya. Jadi kita tuh belajar bagaimana tunduk kepada firman Tuhan. Bukan kepada suara mama saya itu, enggak. Tapi bagaimana kamu belajar supaya kamu pahami tentang firman Tuhan setiap minggu. Ada rema-rema yang kau akan dapat di sini. Jadi dasarnya itu firman. Jadi bilang gini, tanpa firman Tuhan gereja tidak akan kuat. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Eras. Firman Tuhan itu harus dihidupin. Harus dibaca setiap hari menjadi perenungan bagi orang percaya, anak-anak Tuhan. Jadi bukan cuma mendengar, tapi habis itu lupa. Tapi menjadi perenungan setiap hari. Bangun pagi merenungkan firman. Siang hari ada waktu renungan firman. Malam hari mati renungan firman. Jadi kita
hidupi firman dalam hidup kita, supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa murid. Tanjung Pinang membutuhkan kita untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa, katakan amin. Karena itu hidupin firman Tuhan, Bapak Ibu. Ada tetangga, melayani dia, Bapak Ibu. Bagaimana kita mau melayani tetangga kita kalau kita tidak punya dasar firman Tuhan? Gak bisa. Aduh, sudah. Kan ada Ibu Gembala, ada Ibu Eni. Ini kan banyak. Ada Paok, iya kan? Ada Pak David. Lalu kita apa fungsinya? Oh sudah, ini kita setiap hari datang ibadah hari Minggu. Ya sudah. Karena kita tidak punya pegangan firman. Karena itu Bapak Ibu, dasar utama dalam hidup kita ini, pemurid dan pengajaran itu penting dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu. Tidak hanya semua datang ke gereja. Jadi gereja sesungguhnya itu kita ini Bapak Ibu, yang harus membangun dasar yang kuat adalah firman. Bagaimana kita mau menyampaikan kabar keselamatan kepada orang kalau kita tidak diberkati dengan firman oleh Roh Kudus? Ya, bagaimana ya Pak? Aku mau memberitakan diri sama dia, nggak bisa loh. Aku tak bisa. Ya nggak bisa minta sama Bapakmu yang di surga, pasti bisa. Jadi kita tuh menjadi teladan yang baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Jadi dasar ini harus menjadi kekuatan bagi kita. Karena firman itu sudah diilhamkan oleh Allah sendiri. Waktu Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan bilang kau naik di Gunung Sinai. Lalu aku memberikan kepadamu petunjuk untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Petunjuknya apa? Firman Tuhan yang harus disampaikan. Supaya mereka itu mengenal Tuhan Yesus, Allah itu secara pribadi lewat firman Tuhan itu. Karena mereka tidak bisa melihat Allah. Musa saja gak bisa melihat Allah, atau lagi umat Israel. Makanya itu pemulihan pertobatan terjadi itu lewat apa? Firman Allah. Makanya maksud Musa turun, habis berdoa bersekutuan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, lalu 10 hukum Taurat dia bawa. Kau sampaikan ini kepada umat Israel, supaya mereka memegang firman-Ku. Bukan pegang uang, Bapak Ibu. Bukan pegang apa yang hari ini kita punya. Tidak. Bukan jasmani yang kita pegang, tetapi bagaimana firman Tuhan itu menjadi dasar kita. Ini proses Bapak Ibu, perjalanan hidup kita. Jadi semua firman yang sudah diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat bagi kita. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak sadar, saya juga tidak sadar firman itu bermanfaat, atau tak usah deh. Kita baca firman Tuhan lagi. Baca komik aja. Jadi kan firman itu seperti komik setiap hari. Tidak ada manfaat apa. Tapi kalau Bapak Ibu sadar firman itu bermanfaat, lakukan. Amin. Renungkan firman itu dengan benar. Jangan cuma sekedar. Supaya firman itu membangun iman kita, kekuatan kita untuk berjalan. Nah, kalau dasar kita firman enggak ada, apa yang kita mau kerjakan? Buah apa yang harus kita kasih menjadi berkat bagi orang lain? Enggak ada. Karena kita tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan. Israel maksud anak-anak harus dibentuk oleh firman Tuhan. Dengar suara Tuhan, lakukan. Kalau bisa kita menerima itu janji Tuhan. Israel menerima janji Tuhan tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Lah bagaimana kalau kita bilang surga milik kita, kalau kita tidak aja punya dasar firman yang kuat, tidak punya pegangan firman Tuhan, nggak ada cerita. Gak bisa kita bilang ya surga kita punya milik. Baca firman aja malas. Bilang kita punya kerajaan surga. Gereja yang sehat
adalah gereja yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi gereja yang sehat itu gereja yang bertumbuh dalam firman. Bukan buku yang lain, gak ada itu. Tak bisa menumbuhkan pelayanan kita. Gereja dan pelayanan ini gak ada itu. Tapi gereja yang kuat adalah firman yang harus dihidupi. Baru benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, gereja di timur itu ya, itu proses, tidak gampang Bapak Ibu. Jadi saya melayani jemaat yang ada di timur itu benar-benar harus serius dan memang harus benar-benar duduk dekat dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan. Harus setiap hari itu baca firman Tuhan, apa yang masa tanya jemaat ini. Dari mana itu gembala bilang, Pak, Bapak kok habis. Amin. Lagi ngajar anak-anak pemuda remaja di sini, ya Tuhan. Pulang berdoa, Bapak, aku tahu, engkau tahu aku tidak sanggup. Kan jadi lucu tuh kalau berdoa. Ini kan persiapan mendadak biasa begitu kan. Tapi Tuhan ingatkan saya bagaimana untuk menyampaikan firman ini kepada jemaat. Dan memang itu sudah dari beberapa bulan yang lalu. Dan saya terus berdoa, Tuhan, apakah bisa saya sampaikan ini dia? Terus saya belajar, saya merenungkan maunya Tuhan apa. Jadi waktu saya belajar tentang pilar gereja GSK ini, menyadarkan hidup saya juga. Terus semakin hari punya persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kau membangun jemaat Yohanes Hitam? Kalau engkau tidak kuat punya persekutuan denganku, tidak bisa. Jemaat ini akan menjadi anak-anak. Kalau dia minum susu terus, dia tidak akan dewasa. Kalau engkau harus hidup di dalam firman Tuhan, renungkan itu setiap hari. Memang ini benar-benar ini ditegur Tuhan kan? Jadi kita memang harus ditegur Tuhan sebagai hamba Tuhan, bukan semua berkhotbah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingat baik, gereja yang kuat itu adalah punya kekuatan adalah firman Tuhan. Jadi pertumbuhan itu harus kuat di dalam firman, itu gereja. Jadi Bapak Ibu mari renungkan baik-baik, sadarlah kita ini. Saya Ibu Ana seri-seri sama saya untuk ada nanti kalau tim datang kita mau ke satu pulau ini ya, ke pulau mana itu Bu? Berang suku laut. Nah memang waktu Ibu cerita sama saya, kemarin tuh ada beberapa bulan yang lalu saya ada berjalan-jalan ke pulau-pulau di bagian Kijang. Lalu saya coba tanya-tanya yang bawa speak itu, Pak, di sini ada orang Kristen? Ada Pak. Terus saya tanya ibadahnya di mana Pak? Nggak tahu saya. Gitu. Tapi tiba-tiba tuh waktu Ibu Ana ngomong dengan saya tim ada tim kita mau ke sekolah, saya nangkap tuh, pasti ada tujuan Tuhan. Sesuatu yang Tuhan mulai gerakan tuh di tahun ini, pelayanan kita ke suku laut. Jadi Bapak Ibu, jadi kita harus nangkap ini. Kita berdoa waktu itu supaya pelayanan kita ini bisa diluaskan kemana-mana. GSKI cuma satu, pengajaran firman, punya persekutuan dan firman alam yang kekuatan dan lain-lain. Itu yang kita bawa. Jadi kita bawalah, mari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangun firman Tuhan itu setiap hari. Seperti kita makan tuh makanan jasmani setiap hari. Kita konsumsi itu firman Tuhan setiap hari. Seperti kita minum air setiap hari, itulah. Mari kita konsumsi firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui pengajaran firman, iman menjadi kuat, hidup berbuah, jemaat mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Jadi iman menjadi kuat, hidup berbuah, jemaat mengerti kehendak Tuhan. Bukan cuma sekedar pengajaran. Jadi mari Bapak Ibu, rajinlah baca Alkitab. Amin. Yang mau baca Alkitab angkat tangan. Yang tidak mau turunkan tangan. Harus rajin baca firman Tuhan lah ya.
Amin. Komitmen. Jadi, ayo saya merajut pada firman Tuhan deh. Mulai sekarang ini. Mulai hari ini saya dengar khotbah, saya pulang, saya buka Alkitab. Haleluya, luar biasa. Kalau begitu foto kirim belum malah. Kayak saya sekarang baca Alkitab. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengikuti persekutuan-persekutuan di dalam gereja tentang pemahaman tentang Alkitab. Itu penting bagi kita gereja Tuhan. Itu sesuai firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus komitmen. Komitmen benar-benar komitmen. Yang terakhir, penginjilan, misi, marturia. Jadi Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada apa? Segala orang. Itu tugas kita. Yang mau penginjilan angkat tangannya. Sama dulu Om, saya baru di sini Om. Bapak Ibu, itu dasarnya. Jadi apa yang diajarkan oleh Bapak rohani kita itu bukan sekedar pengajaran, Bapak Ibu. Itu dasar bagaimana gereja harus bertumbuh. Gereja yang kuat. Jadi Bapak Ibu, mari kita pergi menyampaikan kabar baik. Lihatlah di sekitar kita, mungkin ada anak kita yang sudah tinggalkan Tuhan, mungkin sudah tak ibadah lagi dia, rangkul dia kembali. Amin. Ajarin dia, jadilah teladan kita bagi dia. Sederhana tuh Bapak Ibu. Saya banyak orang yang saya layani itu Bapak Ibu yang tidak pernah ngomong firman Tuhan. Nggak ada. Ya semua dekatin. Bagaimana kabarmu? Sehatnya kau atau ini? Sehatnya kau. Jadi kita merangkul dia dalam dia punya kesulitan, dia punya pergumulan hidup. Kita merangkul dia. Dan orang yang tinggal dengan saya pasti percaya Yesus. Tidak ada cerita kalau tinggal sama saya. Jadi Bapak Ibu, yang saya lihat bahwa saat kita hidup punya persekutuan itu dalam firman Tuhan. Kita hidupin firman Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan. Kita menjadi teladan. Itulah penginjilan. Katakan amin. Terjadi mujizat Tuhan. Saya punya anak angkat tuh, namanya Mimpi. Namanya itu datang dengan perut yang besar, ditolak sama saudara kita Muslim, karena mereka bilang itu kan berdosa, nyakukrin itu dia. Jadi bagaimana ini kita mau tolong orang ini? Kita berdoa. Jadi datang dia ke rumah dengan perut yang besar, bapaknya mana ini? Nggak ada bapaknya. Jadi kita rangkul ibu ini. Kita tiap hari tidak pernah ngomong firman Tuhan di rumah. Nggak ada. Kami izinkan dia pergi ke masjid. Kau pergilah doa. Tapi satu hal yang saya ngomong sama Tuhan, kalau engkau izinkan ibu ini datang ke rumah, kau selamatkan dia. Bukan saya harus ngomong firman Tuhan kepadanya. Nah, jadi saya dengan ibu ini setiap hari kita semua bangun persekutuan dengan Tuhan. Doa. Dia dengan tuh setiap pagi kita bangun doa, baca firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan terus. Tidak lama Bapak Ibu. Yang ngomong sama ibu, saya mau jadi orang Kristen di waktu hebat. Nah, tak usah kita ngomong firman Tuhan, tapi kita jadi teladan. Jadi Bapak Ibu tahu sampai anak itu lahir. Dan dia dibaptis, selesai semua, dan semua orang pasti ngomong sama kita, Pak, Kristen kan orang sih, lu nggak tahu dia minta sendiri, bukan kita yang ada, kan gitu. Jadi ibu ini percaya Yesus, menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan hari ini dia menjadi pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Dan anak yang saya didik ini juga sudah melayani Tuhan, tapi mereka nggak ikut saya, Bapak Ibu. Anak saya ini, saya sudah bilang sama dia, kau bantu bapak pelayanan. Ah, Bapak ini aku di situ dulu lah. Jadi anak saya ini, saya tidak tahu mau kasih nama dia siapa. Wah, aku ingat itu Matius itu. Wah, nama aja Matius, dari penginjil kau nanti.
ini menjadi berkat bagi saya sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, itu membuat saya semangat untuk melayani Tuhan. Bukan cuma ini aja, banyak orang yang sudah layani mengenal Yesus. Cuma saya bilang, Tuhan, Engkau yang mengarahkan mereka saat mereka ada dimanapun. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepadamu menjadi berkat bagi orang lain. Dan memang seperti orang yang saya layani itu, hidup mereka berdampak pada orang lain. Yang luar biasa. Karena kita bukan berbicara hari ini bagaimana kita kasih makan dia banyak-banyak, tidak ada itu. Pasti, jasmani itu pasti. Tetapi bagaimana kita membangun persekutuan, kita membangun hidup, dasarnya adalah firman yang harus kita renungkan menjadi makanan kita setiap hari. Kalau hidup kita terus berdampak. Amin Bapak Ibu. Ini mari kita belajar supaya tidak terbatas kita menjadi anak-anak Tuhan saja. Kisah pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Mari Bapak Ibu, kita bergandengan tangan bersama, katakan amin. GSKI harus berdiri dengan firman Tuhan. GSKI harus berdiri dengan persekutuan. Amin. Mari Bapak Ibu saling membangun satu sama lain. Jangan lihat dia dari bangsa mana. Nah, kalau saya kan bangsa Indonesia Timur. Jangan membangun karena dia dari bangsa manapun, dari daerah mana. Tapi mari kita menguatkan satu dengan. Jadikan gereja dan pelayanan GSKI di kota ini terus menjadi pilar yang kuat, memegang janji firman Tuhan dan mempermisi, katakan amin. Jadilah berkat dimanapun kita berada, dan mari kita menopang gembala Tuhan di tempat ini. Amin. Dan Bapak Tuhan yang terus mempercayakan bagi kita selalu bangun. Gereja tidak hanya berkumpul, tetapi juga diutus untuk membawa kabar keselamatan kepada dunia. Jadi itu saya bilang, jangan kumpul-kumpul saja kita, tapi harus menyampaikan kabar lain. Amin. Injil harus disampaikan. Menjadi saksi Kristus melalui perkataan, menjadi saksi melalui perbuatan kasih, membawa orang datang kepada Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Jadi pilar gereja yang di sini kita belajar supaya kita pegang ini. Pilar gereja dasarnya adalah persekutuan di dalam firman Tuhan, lalu pergi jadikan seluruh bangsa. Amin. Kota ini kita rebut bagi Tuhan. Yang setuju angkat tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan begini-begini. Apa ini? Begini kita, ya kan? Karena saya ada di kota ini, cuma satu yang Tuhan janjikan kepada saya. Sampaikan firman Allah, Injil itu kepada setiap orang yang belum mengenal Yesus. Tapi mungkin saya melayani orang Kristen juga. Saya paling banyak itu melayani orang di luar Kristen. Jadi, mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini kita semakin kuat. Kesimpulannya, persekutuan kemudian hidup dalam kasih dan kesatuan. Pemuridan firman Tuhan bertumbuh dalam kebenaran. Kita harus bertumbuh. Jadi penginjilan membawa kabar keselamatan ini, supaya kita memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Makanya ada lagu kan, sekalipun kulit hitam, ya kan, kulit putih tetap satu, gitu kan. Jadi Bapak Ibu, ayat penutup 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar kami selalu duduk diam di hadirat. Kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa di hadapan Bapa.
Kita akan pujian yang firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Ajar kami terus. Sadarkan kami Bapa yang terbatas ini. Supaya kami memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau Bapa. Supaya kami dapat membangun persekutuan dengan umat Tuhan. Dasar firman menjadi utama bagi kami untuk merenungkannya. Supaya kami kuat berdiri menghadapi setiap tantangan di akhir zaman ini. Firman itu kami hidupi supaya kami menjadi berkat, menjadi kesaksian. Biar banyak orang percaya kepada Engkau Bapa di kota ini, di pulau ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagi akan puji ini, jemaat akan puji ini. Terima kasih Bapa. Selalu mendengar suara-Mu Tuhan, Roh Kudus berikan hati bergerak. Amin. Aku menghari kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Dari awal kita Ku hidup selalu
Tuhan.